Oke, ini saya akan memberikan presentasi sedikit ya untuk summary ya. Summary-nya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, Oke, jadi pertama nih saya ulang lagi ya, sebenarnya tadi nggak kan si apa namanya Gary ya yang memberikan mengenai benefit Canadian PR. Ini saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya benefitnya untuk Canadian PR semua ya, maksudnya tidak hanya startup visa, pokoknya semua Canadian PR itu sama lah ya, yaitu akses terhadap pendidikan yang sama seperti warga negara, perawatan kesehatan, dan juga untuk Anda untuk bisa apply itu Anda bisa membawa pasangan dan anak sampai maksimal 23 ya. Jadi sebelum ulang tahun 23 itu. Jadi 22 tahun ya. Itu bisa dibawa. Yang penting anaknya masih sekolah pokoknya atau belum menikah ya. Nah, ini beda ya kalau seperti kalau yang European ya kayak Spain atau Portugal itu bisa bawa orang tua, mertua. Kalau Kanada nggak bisa ya, cuman 2 generasi itu Anda dan pasangan dan juga anak itu aja. Terus benefitnya kualitas hidupnya juga tinggi dan dibanding Amerika juga lebih nggak rasis ya untuk Kanada. Nah, Canadian Startup Visa Program itu sebetulnya salah satu jalur yang tercepat ya, untuk menuju Canadian Permanent Resident. Jadi beda seperti yang Europe ya, Anda beli properti dan itu Anda temporary resident. Kalau di Kanada ini direct permanent resident, dia nggak ada program yang temporary resident, semuanya direct permanent resident. Nah, yang dimaksud startup, nah ini orang banyak yang salah paham ya mengenai startup. Kalau saya tanya startup itu apa sih? Startup namanya startup ya, bisnis yang baru start gitu. Nah, padahal sebetulnya startup itu bukan cuma bisnis yang baru start gitu ya, tapi ada satu unsur yaitu inovasi ya. Inovasi itu umumnya kalau sekarang ya tentu berbasis teknologi ya. Nah itu nggak harus, orang mikir, berarti harus ada apps-nya dong ya, kayak Gojek itu awalnya dari startup kan sebetulnya, atau Tokopedia seperti itu. Tapi bukan harus seperti itu, tapi yang penting ada inovasinya, tidak harus berupa apps. Bahkan ada yang masih berupa planning juga bisa. Nah itu tadi bolak-balik disebutkan bahwa untuk bisa apply karena dia melalui Star Visa program ini harus dapat dukungan ya, dari salah satu dari designated organizations yang ditunjuk oleh pemerintah Kanada, yaitu angel investor, venture capital atau business incubator. Di website itu udah ada tulisannya. Oh, angel investornya itu siapa? Si ini, si ini, si ini, si ini. Bisa you klik masing-masing. Kalau mau tahu nanti saya tunjukin websitenya. Terus venture capitalnya siapa aja? Ini. Sudah ada jelas. Siapa business incubator itu udah ada jelas. Itu kurang lebih 30 udah pernah saya kontak semua. Jadi saya kurang lebih tahu, ini begini, yang ini begitu gitu. Terus yang letter of support ini adalah surat saktinya. Nanti saya akan bahas di belakangnya. Surat saktinya, kalau nggak ada itu nggak bisa apply untuk PR-nya. Nah, tujuannya untuk Canadian Startup Visa ini adalah mendorong inovasi dan juga job creation atau penciptaan lapangan kerja. Karena nanti dengan adanya bisnis yang berkembang di sana tentu ada rekrutmen untuk orang-orang Kanada juga ya. Nah, yang keunggulannya Startup Visa ini dibandingkan semua jenis PR ya adalah dalam satu startup bisnis itu bisa apply bareng-bareng 5 main applicants ya, 5 main applicants. Tapi 5 main applicants itu nggak bisa cuma satu yang ngerti startup, yang lain cuma ini aja dompleng, itu nggak bisa ya, Bapak Ibu nggak bisa. Jadi kalau mau paling nggak yang dompleng satu aja. Jadi nggak, yang lain harus benar-benar mengerti startupnya. Nah, kerugiannya kalau salah satu itu fail for whatever reason lah, kesehatan atau dia mundur dan sebagainya, maka yang 4 itu bisa fail semua karena mereka mengikuti satu startup. Jadi sebaiknya mungkin jangan sampai 5 ya, 2 atau 3. Nah, kalau ini nanti bagaimana, nanti saya jelasin. Nah, untuk PR-nya sendiri, ini berapa waktu pameran kan ada orang tanya, saya mau ini Canadian PR, tapi saya selalu menyebutkan dulu mengenai minimum stay-nya ya, beda dengan kayak European ya.
European Residency Permit itu beda. Kalau di Kanada ada minimum stay-nya cukup besar, yaitu 730 hari dalam 5 tahun. Jadi 2 bulan kurang lebih 2 tahun sebulan ya, lewat sebulan. Dan itu nggak bisa diwakili ya, mau anak-anak, bayi sampai orang tua semuanya sama. Kalau mempertahankan PR-nya Anda harus setor muka ada di Kanada minimal 730 hari, nggak harus berturut-turut tapi minimumnya harus segitu. Ya. Nah, ini syaratnya untuk apply ya, syaratnya untuk apply. Pertama untuk apply startup visa program. Pertama harus ada startup bisnisnya, ya. Yang kedua tadi harus ada cukup dana, harus ada proof of funds. Dananya itu bukan harus diinvest langsung, tapi ada proof of funds. Jumlahnya berapa, minimumnya adalah masing-masing tergantung berapa orang. Tadi sudah ada namanya daftarnya ya. Nah, itu jangan diambil buru-buru begitu apply, besoknya diambil, jangan ya. Itu soalnya pernah ada yang ketahuan gitu ditolak application-nya. Terus walaupun tidak dibilang ada age limit, tapi bukan untuk anak-anak ya. Untuk untuk Canadian SUV ini adalah untuk Panda 21 ke atas ya, karena menyangkut bisnis ya. Terus IELTS-nya minimum 5, jadi tidak terlalu tinggi. Terus kalau ada pengalaman bisnis lebih baik, dan ini karena ada minimum stay yang tinggi, Anda harus berniat memang mau pindah ke Kanada. Ini ya kurang lebih ya. Ini proof of funds. Tergantung dari jumlah family member. Tujuannya tuh seperti gini, kalau misalnya dalam setahun itu Anda itu nggak kerja istilahnya, nah itu Anda harus bisa menghidupi keluarga Anda, jadi harus ada uang, reserve gitu ya kurang lebih. Nah ini syaratnya tuh kayak apa sih? Tadi bilangnya inovasi ya, betul. Yang pertama harus ada inovasi ya. Jadi kalau Anda jualan online, kan saya jualan online di marketplace gitu. Nah itu kalau cuma jualan online itu Anda tidak bisa dikategorikan sebagai startup ya. Nah yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang ada di Kanada. Makanya harus mengandung problem solving. Yang ketiga itu adalah menciptakan lapangan kerja. Dan yang keempat adalah scalable. Jadi bisa digedein bisnisnya itu, bisa di scale up. Nah sekarang kalau diantara misalnya saya mau pindah ke Kanada, tapi saya nggak punya startup, terus saya juga nggak mau bisnis yang aktif ya kayak entrepreneur visa, Anda harus buka bisnis sana kayaknya repot banget, harus injek uang terus-terusan, Anda harus sewa, hire orang minimum 2 ya, minimum 2 kalau untuk entrepreneur itu terlalu ribet. Maka startup visa ini bisa menjadi jalan keluar yang baik, yaitu Anda sebagai investor. Nah nanti pihak APS akan menjodohkan Anda dengan startup yang kurang lebih cocok. Anda tentu bisa milih, saya maunya startup kayak gini. Dan Anda juga akan dinilai pengalaman bisnis Anda atau pengalaman kerja Anda. Mungkin Anda skillnya orang IT, mungkin Anda sangat cocok dengan ini. Jadi nggak langsung dipasangkan begitu aja di startupnya. Nah tadi kan kayaknya panjang banget ya, itu tahapnya panjang banget. Sebetulnya itu cuma 2 tahap. Pertama tahap itu untuk urusan startup bisnisnya dapat surat saktinya itu tadi, yaitu letter of support. Tahap kedua adalah tahap imigrasi, cuma itu. Walaupun kelihatannya panjang banget, cuma ada 2 itu tok tahapnya, nggak ada lagi. Yang panjang adalah yang Anda harus terlibat aktif. Jadi kalau startup visa ini nggak bisa duduk-duduk ya, nggak bisa duduk-duduk manis, itu nggak bisa. Ini adalah program yang pihak applicants-nya itu harus aktif kayak gitu. Walaupun nanti setelah apply ke tahap 2, apply imigrasinya, tetap tidak berarti sudah apply kan tinggal nunggu PR-nya granted ya. Jadi saya mau rebahan, nggak bisa. Anda harus dimonitor oleh business inkubator, oleh angel investor atau venture capitalnya itu. Jadi nggak bisa rebahan. Jadi akan ada monitoring, karena apa? Nanti yang dimonitor oleh pihak imigrasi adalah designated organization
Nah, itu mereka harus kasih report mengenai progres dari startupnya. Jadi selama apply untuk imigrasi, startupnya itu harus ada progresnya dari saat apply itu, nggak bisa stuck begitu aja. Nah itu ya. Nah itu tadi kan ada sekarang ini balik lagi untuk letter of support itu gimana sih sebetulnya? Kan tadi ada 3 designated organization, ada 3 organisasi yang ditunjuk untuk mengeluarkan letter of support. Salah satu dari 3 ini, yaitu venture capital, angel investor, dan business incubator. Bedanya apa? Paling gampang itu business incubator, karena business incubator itu yang akan melakukan mentoring terhadap Anda dan Anda itu mereka bayar untuk mentoring. Mentoringnya bisa lama ya, sampai 6 bulan dan tergantung jenis startupnya. Jadi mentornya itu adalah expert di hal-hal yang memang berkaitan dengan startup tersebut. Kalau misalnya tentang AI ya, orang-orang yang bergerak di bidang itu dan berbagai bidang studi tapi yang menyangkut itu. Seperti itu ya. Jadi business incubator sendiri juga punya preference ya. Jadi kalau Anda lihat di websitenya itu kelihatan, oh kita maunya cuma di medical ini gitu. Jadi tiap business incubator mereka punya preference sendiri, mereka mau yang kayak gimana. Terus yang kedua adalah angel investor. Biasanya angel investor ini adalah individu yang duitnya lebih gitu ya, dan mereka mereka inject di startup. Jadi memang high risk, high return ya kalau itu. Dan untuk dia bisa mengeluarkan letter of support itu dia harus invest di startupnya itu minimal 75.000 Canadian dollars. Jadi untuk itu biasanya yang angel investor ini nggak mau startup yang masih di atas kertas ya istilahnya gitu ya, cuma planning aja belum ada ini websitenya belum itu dia nggak mau. Kalau angel investor dia melihat kalau startupnya itu mungkin kalau sudah mulai atau bahkan sudah ada revenue itu baru mau, sudah lebih matang lah ya istilahnya ya. Venture capital apalagi karena dia harus menginvestasikan minimum 200.000 Canadian dollars untuk dia bisa mengeluarkan letter of support gitu. Jadi makin besar tentu mereka akan memilih yang startup yang sudah lebih matang ya kurang lebih. Nah setelah itu baru mundur lagi ya. Nah kalau sudah letter of supportnya keluar baru nanti masuk ke tahap imigrasi ya. Nanti kalau Anda bawa pasangan, bawa anak, nah itu baru di tahap 2 ini prosesnya. Nah selanjutnya tinggal menunggu PR-nya granted sambil mengerjakan startupnya itu. Atau kalau Anda mau cepat-cepat pergi ke Kanada, Anda bisa minta apply untuk working visa sehingga Anda bisa pergi ke Kanadanya cepat sebelum PR-nya keluar. Ya, itu keunggulannya untuk startup visa. Nah ini tadi bisnis prosesnya panjang, biayanya itu untuk segala macam ini, termasuk karena harus apply untuk hak paten ya, kalau di Kanada begitu ini untuk granted bisnis Anda itu akan diapply-kan untuk hak paten, dan juga untuk bisa kalau bisnisnya itu masih belum ada yang namanya minimum viable products, jadi belum ada beta testnya gitu ya, belum ada bentuknya yang bisa menerima customer, yang bisa transaksi dan sebagainya, itu harus di scale up sampai taraf itu, dan itu perlu uang cukup banyak ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Sekarang ini kontak detail saya untuk Anda yang diajak oleh pihak Galaxy atau Rewide, silakan Anda menghubungi pihak yang mengundang Anda ya.